PPPA Darul Quran adalah lembaga pengelola sedekah yang berkomitmen pada pembibitan penghafal Al-Quran dengan visi membangun masyarakat madani berbasis tahfizul Quran untuk kemandirian ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan bertumpu pada sumber daya lokal yang berorientasi pada pemuliaan Al-Quran. Program-program yang dijalankan oleh PPPA Darul Quran adalah Rumah Tahfiz, rumah belajar menghafal Al-Quran yang bisa didirikan oleh masyarakat secara mandiri atau bekerja sama dengan PPPA Darul Quran. Pesantren takhasus atau pesantren beasiswa diperuntukkan bagi mereka dari kalangan tak berpunya yang lolos seleksi. Beasiswa Tahfiz Quran adalah bantuan biaya pendidikan kepada para pelajar, santri, atau mahasiswa yang memiliki komitmen untuk menjadi penghafal Al-Quran. Quran Call adalah program layanan belajar Al-Quran secara gratis melalui telepon. Mobile Quran adalah program edukasi dinamis berbasis teknologi dengan storytelling yang ditujukan untuk komunitas, sekolah, majelis taklim, dan masyarakat pada umumnya. Kampung Quran. Kampung Quran adalah program dakwah Al-Quran berbasis kawasan, terpencil, minoritas, bekas bencana, dan kawasan yang jauh dari akses peradaban. Layanan mustahik adalah pelayanan untuk orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah. Simpatik Guru adalah program bantuan honor untuk guru, da'i, dan para pendakwah Al-Quran yang telah mengabdi dalam dunia pendidikan dan dakwah selama minimal 3 tahun. Pelayanan ambulan dan jenazah, program layanan kepada masyarakat dalam menyiapkan fasilitas kendaraan. Ambulan pun diterjunkan ke daerah yang terkena bencana. Kasih atau kampung bersih, program layanan masyarakat meliputi fogging atau pemberantasan nyamuk, pembersihan musola, dan kebersihan selokan. Sigap atau siaga bencana adalah program sosial kemanusiaan untuk aksi pasca bencana di wilayah terdampak, baik bencana alam, sosial, dan kejadian luar biasa. Jalan dan jembatan kehidupan adalah program pembangunan infrastruktur jalan atau jembatan untuk masyarakat yang tak terjangkau dari akses pembangunan. Kajian Islam bulanan di Masjid Istiqlal Jakarta. Di bidang kesehatan, PPPA Darul Quran memiliki klinik daku sehat yang berada di Malang dan Magelang. Di bidang pertanian, PPPA Darul Quran memiliki daku agrotechno yang kemudian sudah otonom atau mandiri. Alhamdulillah, seiring dengan perjuangan dakwah Al-Quran yang dijalankan PPPA Darul Quran telah mengantongi izin dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai lembaga kesejahteraan sosial. Dan tidak itu saja, PPPA Darul Quran kini resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional atau LASNAS. PPPA Darul Quran adalah lembaga pengelola sedekah yang berkomitmen pada pembibitan penghafal Al-Quran dengan visi membangun masyarakat madani berbasis tahfizul Quran untuk kemandirian ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan bertumpu pada sumber daya lokal yang berorientasi pada pemuliaan Al-Quran. Program-program yang dijalankan oleh PPPA Darul Quran adalah Rumah Tahfiz. Assalamualaikum, Ustaz Irfan.
Baik, kita sapa dulu. Ustadz Irfan masih mute, ya. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Ustaz Maskuri, sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama ini kita jumpa Ustadz. Alhamdulillah. Kemarin saya sempat ke Jogja, cuma belum sempat mampir ini ke PPPA Jogja. Mudah-mudahan nanti bisa mampir lah dalam waktu dekat. Amin. Amin. Insyaallah. Baik, jamaah sekalian, mari kita mulai untuk kajian kita pada malam hari ini. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta juga kesehatan untuk kita semua yang pada malam hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ngaji bareng begitu ya. Ngaji santai, mudah-mudahan setelah kita melewati hampir 2 tahun, bahkan 2 tahun pandemi ini, mungkin kita sekarang mulai bangkit seperti itu ya, dan mudah-mudahan ini menjadi awal bagaimana kita menjalani kehidupan kembali normal, tidak lagi new normal tapi normal kembali seperti semula, dan mudah-mudahan semua kita bangkit bersama-sama, bukan hanya Indonesia tapi di dunia juga semuanya normal ya. Jadi tidak ada gangguan apapun ketika kita mau keluar negeri ataupun yang dari luar masuk Indonesia, tidak ada gangguan apapun gitu ya, dan semuanya sehat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua adalah umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita selalu mencintai beliau dalam keadaan apapun, tentu karena Allah SWT, dan semoga menjadi umat terbaiknya ya. Baik, untuk pada malam hari ini ngaji santai merangkai langkah menata diri di awal tahun ya, karena ini menginjak tahun yang baru Ustadz di 2022. Masya Allah. Kita kemarin sudah menjalani 2020 dan 2021 dengan masa-masa yang sulit. Mudah-mudahan di 2022 ini kita pelan-pelan menata diri, kembali melangkah untuk menjadi lebih baik, terutama bagaimana keimanan kita dan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah, sehingga takwa kita kepada Allah pun terus meningkat seperti itu ya. Baik jamaah sekalian, ini di hadapan kita sudah bersama kita guru kita semua, Ustadz Irfan. Ustadz beliau selalu mendedikasikan waktunya ini untuk mengisi kajian-kajian bersama PPPA Darul Quran Yogyakarta dan Darul Quran yang lainnya juga. Kita akan mendengarkan tausiahnya dari beliau yang akan disampaikan kepada Ustadz Irfan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiru 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan rahmatnya dan juga kasih sayangnya kepada kita semuanya. Dan kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama, selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kawan-kawan semuanya PPPA Darul Quran Yogyakarta yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bertatap via Zoom bersama-sama kita belajar yang mengaji, dan saya juga sama untuk terus mengembangkan diri
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di bulan Januari, bahkan sudah hampir habis Januari. Ini sudah tanggal 27 Januari. Ya, 27 Januari. Mungkin bagi sebagian orang perpindahan waktu itu tidak penting atau pergantian tahun itu bukanlah sesuatu yang penting. Karena memang kita harus memperbaiki diri setiap hari, bahkan setiap waktu dan setiap detik bahkan. Ya, jadi perpindahan tahun itu menjadi sesuatu yang tidak penting. Namun kita sebagai manusia yang memang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, tetap terus harus menghitung waktu seperti Allah pun Subhanahu wa taala menjadikan bulan dan bintang itu sebagai perhitungan waktu. Limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Jadi semuanya bulan itu berjalan pada porosnya, ya, pada tempatnya. Lalu kemudian dari situlah kita dapat menghitung waktu, bulan per bulan. Nah, hebatnya di dalam Islam itu adalah apa? Setiap bulan itu kemudian menjadi perhitungan waktu. Dari bulan sabit yang di hari pertama sampai kemudian menjadi sabit di hari terakhir dalam bulan itu. Nah, dari situlah kemudian kita harus tetap menghitungkan bisa memperhitungkan bulan. Dan kita kemudian harus mengetahui tahun-tahun kemana kita akan sampai berapa tahun hidup kita di dunia gitu. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah siapa? Yang panjang umurnya dan kemudian baik amalnya. Ya, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Gitu ya. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan kemudian baik perbuatannya. Wasyarrun nasi, dan seburuk-buruknya manusia man tala umruhu, yang panjang umurnya, wasyarra amaluhu, dan juga buruk amal perbuatannya. Jadi kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwa kita harus menghitung umur kita. Kita harus menghitung bulan-bulan di mana kita berjalan. Maka di tahun ini 2022 dan kita sudah masuk di akhir-akhir bulan Januari. Sekarang udah tanggal 27, besok sudah tanggal 28. Ya. Baik, sebelum kita memulai pengajian kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang luas dan bermanfaat. Allah bukakan hati kita, Allah kemudian luaskan rezeki kita, Allah berikan keberkahan dari setiap apa yang diberikannya kepada kita, Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan segala urusan kita, Allah dekatkan kita dengan segala kebaikan, Allah jauhkan dari segala keburukan. Al-hadin ya wala kulli niyatin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba buka surat Al-Hasyr yang kemudian yang membuka Al-Qur'an bisa dibuka surat Al-Hasyr, yaitu surat ke-59, halamannya kalau di sini halaman 548 ya. Buka surat Al-Hasyr ayat ke-18, 19, 20. 18, 19, 20. Ya, surat Al-Hasyr itu surat ke-59. Ayatnya, nah kita buka ayat ke-18, 19, 20. Juznya, juz berapa? Surat Al-Hasyr, juz ke-28. Ya. Surat Al-Hasyr juz 28. Nah, kemudian suratnya ke surat 59, ayatnya 18, 19, 20. Saya baca ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ke-18 dari surat Al-Hasyr ini mengingatkan kita bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap manusia, setiap orang itu melihat, wal tanzur, melihat kepada apa? Ma qaddamat, apa-apa yang telah dia lakukan. Lighad, untuk apa? Untuk masa depannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir, maha mengetahui, maha melihat, maha tahu bima ta'malun, tentang apa-apa yang kalian kerjakan, yang sedang dan akan yang kalian kerjakan. Kemudian ayat selanjutnya ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, dan janganlah kalian menjadi apa? Kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, merekalah orang-orang yang fasik. Kemudian selanjutnya, la yastayu ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama antara ahli surga, antara ahli neraka dan juga ahli surga. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannah humul faizun. Ahli surga atau penghuni surga itu humul faizun. Merekalah orang-orang yang menang. Faiz itu artinya dari kata-kata faza yafuzu, artinya menang atau sukses. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kemudian masuk ke tahun pertama bulan pertama di tahun ini, kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat 18 tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyapa kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman itu seperti apa sih? Orang-orang yang percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kalau dia kemudian percaya kepada Allah, maka dia menjadi orang yang optimis. Orang-orang yang menaruh kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi manusia-manusia yang optimis. Ya. Dia akan menjadi manusia-manusia yang berjiwa positif. Ya. Selalu berpikir positif. Karena apa? Dia percaya kepada Allah. Percaya kepada kekuatan Allah, percaya bahwa Allah Maha segalanya, percaya bahwa Allah pasti memberikan rezeki, percaya bahwa Allah Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dan dia juga menjadi orang yang apa? Selain dia optimis, kemudian dia positif, dan dia menjadi manusia yang menghindar dari keburukan.
menghindari keburukan. Karena apa? Dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu azabnya itu pedih. Ya. Ah, dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab buat orang-orang yang kemudian tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini diminta, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, kalau memang kita sebagai hamba-hambanya diminta, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya kepadaku, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Tuhan. Allah itu satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Allah lah satu-satunya Tuhan yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi. Ya. Allah Maha segalanya, Allah Maha pemberi rahmat. Nah, kalau kita percaya kepada itu, maka Allah meminta nih, ittaqullaha. Apa yang diminta Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Teruslah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita menjadi manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan untuk bertakwa. Karena kadang-kadang ada orang yang cuma bilang saya beriman kepada Allah, bahwa ya saya tahu Allah itu mencipta saya, Allah tahu Allah bahwa saya tahu bahwa Allah itu mengatur segala urusan di langit dan di bumi. Saya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih. Saya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Tapi kemudian dia tidak bertakwa. Adakah? Ada banyak. Dia tidak sholat, tidak berpuasa ketika Ramadan, kemudian tidak berzakat ketika sudah mencapai haul dan nisab, dan kemudian bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buat orang-orang yang percaya kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Nah ini berkaitan dengan menata masa depan. Yang ketiga itu apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang, setiap manusia itu melihat apa yang pernah dilakukannya. Ini tuh apa? Yang ketiga itu berarti setiap orang harus introspeksi diri. Ya, setiap orang harus introspeksi diri. Introspeksi diri itu apa? Muhasabah. Muhasabah. Muhasabah itu apa sih artinya? Dari kata-kata hasibayah sabu, kemudian hasabayu hasibu menjadi muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu adalah menghitung-hitung. Menghitung-hitung apa? Menghitung-hitung kesalahan yang pernah diperbuatnya. Ya, itu muhasabah. Itulah yang disebut sebagai, kalau bahasa Indonesia itu, introspeksi diri. Nih, kenapa tahun itu penting buat kita? Walaupun ada kemudian yang tidak mementingkan tahun. Tapi kita tetap menjadi manusia-manusia yang harus memperhitungkan tahun. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tadi bersabda, sebaik-baiknya manusia itu yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Lalu bagaimana dia mengetahui kalau dia panjang umurnya, kalau dia tidak menghitung tahunnya? Saya udah umur berapa nih, gitu kan? Ada orang yang santai aja, udah umur 50, tapi gayanya umur 20, gitu. Ada umur yang udah 60, gayanya kayak masih 17 tahun. Kenapa? Karena tidak menghitung umurnya. Tapi kalau dia menghitung umurnya, dia akan introspeksi diri. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaklah setiap manusia itu melihat apa yang pernah dilakukannya. Sekarang ini sudah 2022. Maka kita lihat nih, umur berapa kita sekarang? Ya. Umur berapa kita sekarang? Kemudian apa yang sudah kita perbuat sekarang? Hati-hati juga buat orang yang sudah mendekati umur 40 tahun. Ya. Lalu kemudian masih bergelimang dengan dosa, Masya Allah. Ya. Karena pada saat itulah di umur 40 tahun, kebanyakan para nabi itu diutus menjadi rasul. Ya. Rasulullah SAW. Kemudian bahkan Sulaiman alaihissalam di umur 40 tahun kemudian berdoa, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya, itu di umur 40 tahun. Ya Allah, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan. Maka kemudian auzini an ashkura. Maka berikan aku kekuatan untuk selalu bisa memberikan apa?
bersyukur kepadamu, nikmat atas nikmat-nikmat yang kau berikan, allati an'amta alayya, yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga kepada orang tuaku, wa na'amala salihan, dan agar aku selalu berbuat baik. Tarudoh, yang kau ridhoi. Nah, maka di tahun ini kita introspeksi dulu, introspeksi diri dulu. Sampai umur 2021 ini, atau sampai tahun 2021 maksud saya, apa saja sih yang sudah kita capai, apa saja yang sudah kita lakukan. Apakah kita masih begini-begini saja ataukah sudah berubah? Pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah kita dapatkan atau yang sudah kita buat gitu. Kalau kemudian buat orang-orang yang berkuliah misalkan gitu, apakah kemudian skripsinya sudah selesai? Masa dari tahun 2019 sampai 2022 ini sekarang masih berkutat tentang apa? Skripsi yang nggak selesai-selesai. Misalkan. Nah, maka introspeksi diri dulu. Buat orang-orang yang memiliki perusahaan, dia harus introspeksi diri. Kenapa perusahaan saya tahun ini begitu lambat? Kenapa usaha saya begitu lambat dan lain sebagainya? Buat yang dagang, dia harus introspeksi diri juga. Semuanya. Dari hal apa saja yang perlu diintrospeksi, banyak. Yang pertama, secara lahiriah. Lahiriah itu apa aja yang perlu diintrospeksi? Apa saja yang perlu diintrospeksi secara lahiriah? Ya diri kita. Qaddamat ligat. Ya, setiap diri melihat kepada dirinya, ya wal tanzur nafsu ma qaddamat, apa saja yang sudah dirinya perbuat, gitu ya. Secara lahiriah kita sudah melihat ya tentang diri kita. Pencapaian-pencapaian apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita sebagai manajer, pencapaian apa yang sudah kita lakukan? Target-target apakah sudah dicapai dan lain sebagainya. Nah, secara lahiriah itu penting. Ya, penting. Karena dengan begitulah kita akan menjadi manusia-manusia yang optimis, menjadi manusia-manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita melihat alhamdulillah ada perkembangan, terus ada perkembangan, maka kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Kalau kemudian ada kekurangan-kekurangan, maka kita menjadi manusia-manusia yang bersabar lalu kemudian memperbaiki diri. Ya, maka dia harus tadi apa? Muhasabah secara lahiriah. Lalu muhasabah secara batiniah bagaimana? Muhasabah secara batiniah, lihat apakah kemudian selama ini dari umur misalkan di tahun 2021 kemarin sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran hatam gitu ya, 30 juz, membaca aja sudah berapa kali? Oh ternyata di 2021 kemarin nggak pernah menghatamkan Al-Quran gitu. Maka di 2002 inilah kemudian kita mulai, kalau bisa nih sekarang sebulan, 1 bulan 1 kali hatam. Ya beda kemungkinan beda buat orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya, kalau kita tidak menghafal Al-Quran, maka hendaklah kita menghatamkan bacaannya, gitu ya. Kita menghatamkan bacaan-bacaan kita. Tapi kalau untuk penghafal Al-Quran, mungkin mereka nggak perlu menghatamkan bacaan Al-Qurannya, tapi mereka memperbanyak apa? Hafalannya. Mereka memperbanyak hafalannya. Oh, 2021 dulu selama 1 tahun itu cuma bisa hafal 1 juz. Cuma bisa hafal 1 juz. 1 tahun 365 hari. Cuma hafal 1 juz. Berarti 1 hari berapa lembar? Cuma nyampe selembar. Ya. Kalau 1 tahun berikan 1 juz, saya pengen tahun 2022 ini menjadi 2 sampai 3 juz. Kalau 1 juz itu ada berapa lembar? 10 lembar. 10 lembar berarti berapa halaman? 20 halaman ya. Jadi ada 20 halaman misalkan. Nah, dalam 1 tahun 20 halaman nih. Berarti 20 halaman dibagi 360. Ya. Dalam 1 halaman berapa baris? 15. 15 kali 20 berapa? Coba dihitung. 0, 5, 10. Berapa? 300. 300 baris. Nah, maka kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya nih, kalau kita mau menghafal Al-Qur'an,
1 tahun 1 juz, maka cukuplah kita membaca 1 hari 1 baris. Bukan membaca ya, menghafal 1 hari 1 baris. Nah, maka lihat umur. Kita nih, apalagi kemudian teman-teman yang sudah berada di PPPA. Nah, berapa tahun berada di PPPA? 5 tahun misalkan. Ya, 5 tahun tuh harusnya udah nyampe 5 juz tuh. Kalau misalkan sehari ngafalin cuma 1 baris gitu. Tapi ternyata 1 juz saja kagak gitu. Atau bahkan setengah juz saja enggak. Wah, berarti harus introspeksi nih. Inilah yang disebut sebagai apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka nih saya kasih cara biar tahun depan ini teman-teman bisa dapat hafal 1 juz dalam 1 tahun. Hafalinnya bagaimana caranya? 1 hari 1 baris. Ih, gampang 1 hari 1 baris mah. Coba, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. 1 baris ya? Ya benar ya? 1 baris. 1 baris itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan kayaknya ya. Tuh, 1 baris tuh. Udah 1 hari gitu aja. Insya Allah 1 tahun 1 juz. Tapi buat para santri ya jangan. Ini buat kita yang umum. Ya. Buat para santri harusnya misalkan 1 tahun berapa? 1 tahun 3 juz minimal. Kalau 1 tahun 3 juz berarti 1 hari berapa baris? 3 baris. 1 hari 3 baris. Kalau 1 hari 3 baris, itu insya Allah dalam 1 tahun berapa? Tadi 3 juz insya Allah. Nah, berarti kalau misalkan 5 tahun udah berapa? Udah 15 juz. Nah, kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu secara batiniah. Al-Qur'annya sudah sampai mana? Kalau misalkan dari dulu kita masih ikro saja gitu, maka berarti kita harus merubah diri kita, menata lagi nih. Ada yang salah kayaknya di kita nih. Kemudian dilihat dari ibadah kita. Apakah kita kemudian sudah mulai sholat tahajud atau belum? Sudah mulai sholat duha atau belum? Kalau yang misalkan sholat duhanya masih 2 rakaat, maka di tahun 2002 ini ya harus ditambah menjadi 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat atau bahkan 10 rakaat. Begitu juga dengan tahajudnya. Gitu. Nah, berdoanya sampai mana? Itulah secara batiniah. Maka dia harus introspeksi diri dulu. Untuk apa sih sebenarnya kita melihat diri kita yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya? Untuk apa? Lighat, untuk masa depan kita. Ya. Lah bukan untuk orang lain, untuk masa depan kita sendiri sebenarnya. Ya. Orang yang santai-santai aja misalkan dalam kuliah, nggak molas emang nggak kuliah, misalkan sama tetap hidup misalkan gitu. Tapi untuk masa depan kehidupan kita sepertinya itu penting. S1, S2, S3 gitu kan. PhD bahkan ya, S3-nya di luar negeri gitu kan. Nah, amin insya Allah. Itu penting. Mungkin kalau misalkan kita bekerja di sawah sebagai petani misalkan, bisa jadi mungkin itu tidak dipertanyakan oleh masyarakat kita. Tapi ilmu-ilmu yang didapatkan itu sangat penting. Bisa jadi kemudian kalau misalkan sudah doktor mah petaninya beda lah. Ya, kalau misalkan dulu kita bertani misalkan mencangkul sawah, insya Allah kalau sudah doktor mah sudah punya banyak sawah, lalu kemudian dia bisa mengatur itu hasil-hasil panen dan lain sebagainya. Karena apa? Yang terpenting adalah ilmunya itu. Nah, maka untuk apa kita menginspirasi diri tadi? Untuk lighat, untuk masa depan kita semuanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wattaqullah. Nah, dalam ketika kita memiliki cita-cita dan harapan itu, ya, masa depan itu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mau berbicara tentang lighat ini untuk masa depan. Ada strategi-strategi yang bisa kita lakukan agar kemudian kita bisa menata masa depan kita. Yang pertama adalah memahami bakat diri kita. Kita harus memahami bakat diri kita. Kita nih sebenarnya senangnya apa sih gitu. Kalau kita senangnya
misalkan bertani, ya kita senangnya bertani, senangnya di sawah gitu, pokoknya mah kalau udah di sawah tuh seneng banget dah gitu. Maka itu saja kemudian dikerahkan sehingga kemudian sawah-sawah yang ada di sekitar kita itu benar-benar menghasilkan. Nah, dan kemudian saking senangnya itu sama padi gitu, dia benar-benar meneliti padi yang kecil bagaimana, yang besar seperti apa gitu sebagainya gitu kan. Kalau dia senang kemudian dengan hewan, dia berternak. Terus beternak. Jangan dipaksakan juga. Senangnya hewan ternak, tapi dia maksa untuk nyangkul. Ini agak berat ini. Ya, ini agak berat. Atau dia senangnya ngutak-ngatik mobil, ya. Dia senangnya ngutak-ngatik mobil gitu, tapi dipaksakan untuk menjadi kasir. Kasir di mana? Ya di mana saja. Jadi teller bank atau sebagainya. Nah, ini berat juga karena dia akan terpaksa. Maka dia harus memahami dirinya. Saya senangnya apa, ke sanalah saya akan menuju. Maka kalau di sini misalkan ada teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang masih mungkin SMA, SMP SMA harus memahami diri dulu. Saya sih senangnya apa sih gitu kan. Ya. Senangnya apa? Oh, saya mah senangnya bahasa Arab. Maka benerlah belajarlah sungguh-sungguh tentang bahasa Arab. Oh, saya senangnya misalkan ngaji. Belajarlah sungguh-sungguh tentang qiraah, qiraatul Quran, sampai sanadnya di mana. Kemudian terus mencari, insya Allah dia akan menjadi manusia-manusia yang sukses. Gitu ya. Baik, pertama tadi apa? Memahami bakat diri. Kemudian yang kedua, strateginya ya itu harus berjiwa muda. Berjiwa muda itu seperti apa sih? Berjiwa muda itu orangnya optimis, ya, optimis, positif. Coba lihat ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buat dia naungan, pertolongan. Kapan itu? Pada hari di mana tidak ada pertolongan lagi selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Syabun, anak-anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berjiwa muda di sini itu selalu positive thinking. Kemudian dia harus selalu percaya diri pada Allah Subhanahu wa taala, percaya pada dirinya dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan terus menolongnya. Kemudian yang ketiga, ya, sudah harus mulai menabung. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini kadang-kadang lupa sama tabungan ya. Karena memang yang penting mah kebutuhan hari ini terpenuhi, besok mah gimana besok lah gitu ya. Nah, nabung itu sebagai salah satu ikhtiar. Sebagai salah satu ikhtiar untuk menyimpan dana dan kemudian salah satu ikhtiar agar kemudian di hari depan kita punya cukup dana untuk melakukan sesuatu. Gitu ya. Nah, maka kemudian lihat gaji kita, jangan langsung dihabisin. Adakah teman-teman yang kemudian punya gaji langsung dihabisin? Belum nyampe sebulan udah dihabisin. Gajinya tanggal 26 atau tanggal 27, ya, tanggal 1 udah habis. Ada yang kayak gitu, maka mulai kemudian introspeksi diri. Kenapa bisa ya? Gajinya tanggal 27, tanggal 1, paling hebat tanggal 5 udah habis. Kemudian sisanya apa? Minjem lagi. Nah, maka ini harus introspeksi benar-benar ya. Maka ada kekuatan, harus punya kekuatan untuk bisa menabung ya. Bagaimana caranya? Setelah kemudian berpuasalah kemudian di Senin dan Kamis. Contoh hari Senin kita makan pagi dan siang, misalkan pagi makan bubur 10.000, siang makan nasi misalkan 15.000, berarti 25.000 ya, 25.000 nabung sehari. Lalu kemudian hari Kamis 25.000 lagi, berarti dalam 1 minggu kita nabung 50.000. Dalam 1 bulan kita nabung berarti 200.000.
200.000 itu nabung 200.000 yang tidak disengaja. Ini tidak disengaja nih, karena kita berpuasa. Nah, jangan sampai kemudian, saya mau berpuasa nih, mau nabung. Gitu. Kata Ustaz suruh berpuasa biar bisa nabung. Siangnya nggak makan, malamnya makan sebanyak-banyaknya, habis lagi duitnya. Nah, ya, jadi ini harus diperhatikan juga. Ya. Kemudian dari dana-dana yang lain. Kalau misalkan ini bisa dicoba ya, kawan-kawan semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa dicoba. Senin atau Kamis gitu ya. Mulai uang yang kemudian dipakai untuk makan, kita tidak pakai untuk makan. Kemudian selanjutnya, nggak apa-apa lah kalau misalkan kita nebeng untuk kerja gitu. Biasanya naik angkot misalkan berapa, 2 kali naik angkot misalkan 10.000 gitu ya, sehari. Berarti sebulan udah 300.000. Iya bener ya. Nah, kalau 10.000 berarti sebulan 300.000. Nah, ikut-ikutlah nebeng. Masalah nggak? Nggak ada masalah sebenarnya. Ya cuma kita nanti harus ya kasihlah ke teman kita buat beli bensin mah gitu. Naik motor bareng ya, naik motor kamu aja gitu misalkan gitu. Sudah bisa menabung. Dari situ 500.000. Banyak sebenarnya cara-cara yang kemudian bisa membuat kita menabung. Ya. Kemudian selanjutnya, menyusun rencana keuangan dengan baik. Ya. Menyusun rencana keuangan dengan baik. Kita nih kadang-kadang nggak pernah menyusun rencana keuangan. Jadi kita harus mengetahui bagaimana rencana keuangan yang baik itu adalah kemudian ketika kita dapat mengetahui pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Yang repot ini kadang-kadang kawan-kawan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mengetahui pemasukan kita berapa dan kita nggak mengetahui pengeluaran kita berapa selama sebulan. Nah, ini bahaya nih. Bahaya. Kita harus mengetahui pengeluaran kita berapa. Dan yang pasti mungkin kita tahu ini pengeluaran kita adalah misalkan cicilan ini dan lain sebagainya. Ya, teman-teman yang punya cicilan tuh, waduh repot nih. Ya, punya cicilan, kemudian bayar kos, bayar makan. Ya harus dihitung nih, harus dilihat gitu. Berapa sih kita punya pengeluaran sebenarnya selama ini gitu. Tapi ternyata kita nggak pernah menghitung itu. Kita cuma sekedar tahu, tapi kemudian ketika ada duit di rekening kita habisin buat makan, kita habisin buat ini. Enggak. Jadi harus ada, ya. Itu harus ada rencana keuangan. Kemudian selanjutnya adalah hiduplah sederhana. Hiduplah sederhana. Kita nih kadang-kadang ya, ada orang-orang yang benar-benar kaya dan ada orang hanya pura-pura kaya. Orang yang benar-benar kaya itu kadang-kadang tidak menampakkan kekayaannya. Jadi biasa saja gitu kan. Tapi orang-orang yang pura-pura kaya itu, dia seringkali menampakkan kekayaannya. Padahal jalan-jalannya, beli barangnya, dan lain sebagainya itu pakai uang yang minjem. Gitu ya. Maka hiduplah sederhana seperti biasa. Kalau misalkan kita hanya perlu jam misalkan, kita hanya perlu waktunya saja kan. Kita nggak perlu juga jam kita harus seharga 50 sampai 100 juta. Ya, ada orang-orang yang kemudian beli jam itu 50 juta gitu kan. Padahal yang diperlukan itu apanya? Waktunya saja. Lihat jam berapa. Maka fungsinya itulah yang kemudian kita lihat. Tas misalkan. Kita nggak perlu juga misalkan. Kalau misalkan kita cukup membeli tas yang harga 50 sampai 100.000, nggak perlu juga kita beli tas yang harga berapa? 50 juta sampai 100 juta. Gitu. Jadi hiduplah sederhana mungkin. Hiduplah sederhana mungkin. Kemudian selanjutnya adalah itu dari sisi lahiriah ya. Kemudian dari sisi batiniah adalah menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Dari sisi batiniah menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini, benar-benar diyakini di hati kita, di jiwa kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rahmat. Allah lah yang mengatur rezeki. Jadi rezeki itu bukan kita bekerja kita dapat rezeki, enggak. Karena rezeki itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Jadi apa-apa yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Dan apa-apa kemudian yang ditutup
oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Mau dia bekerja mati-matian pun, kalau memang rahmat Allah diberikannya, dah cukup kamu seperti ini, ya seperti itu. Ya. Tapi kita perlu bekerja mati-matian juga. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya bekerja adalah ibadah. Jadi yang pertama tadi menguatkan keimanan. Kemudian yang kedua, ya, selain menguatkan keimanan yang tadi, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menguatkan iman, lalu kemudian menjaga ketakwaan. Menjaga ketakwaan itu seperti apa? Ya, kalau misalkan kita menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, ya kita nurut apa yang disampaikan oleh orang tua, gitu kira-kira. Maka takwa itu, kalau kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka kita harus nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah kita lakukan, larangan-larangan Allah kita hindarkan. Kemudian, selanjutnya yang ketiga adalah apa? Selalu meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ashabul Kahfi, ya. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini kalau baca kisah Al-Kahfi ini Masya Allah ya. Allah menyampaikan ketika anak-anak muda itu berjalan dan kemudian menuju ke goa, mereka meminta Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu itu rahmat, kasih sayangmu. Maksudnya bagaimana? Kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nih pernah nggak hidup dalam gua? Yakin nggak pernah ya? Kalau kita nih nggak bisa hidup di luar, seperti Ashabul Kahfi ini, di luar dia dikejar, kemudian akan dibunuh, lalu kemudian lari ke dalam gua. Maka ketika masuk gua, teman-teman pernah ya masuk gua ya? Masuk gua, apa yang bisa dilakukan di dalam gua? Pertama, udara pengap, tidak enak, panas, gitu kan? Apalagi di sini disebut Al-Kahf. Al-Kahf itu adalah apa? Gua batu yang berada di atas gunung, kemudian di tengah-tengah apa? Di atas gunung padang pasir. Itulah disebut sebagai Al-Kahfi. Nggak ada air, panas, pengap di dalamnya, nggak bisa masak, nggak bisa apa? Nanam, nggak bisa naruh ikan. Coba, apa yang bisa dilakukan di dalam gua? Tidak ada. Maka inilah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, bingung. Besok gimana hidup kita? Kalau kita di dalam gua terus, wah, susah kita. Mau makan pakai apa? Dan sebagainya gitu. Kalau kita misalkan pindah ke gunung nih di Indonesia, di Jogja misalkan, mau pindah kemana? Ke Gunung Kidul mau kemana gitu? Itu enak. Bisa nanam cabai, nanam tomat, nanam ini, ya. Ada air, kemudian bisa bikin kolam ikan. Nikmat. Nggak apa-apa, nggak punya pekerjaan juga. Yang penting di depan rumah kita ada tomat, ada sayuran, ada ini, kemudian ada ikan. Nah, di samping ini kemudian taruh ayam. Udah, nikmat hidup kita. Bisa hidup. Itu kalau memang bisa hidup saja. Nah, tapi di dalam gua nggak bisa, kawan-kawan semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi itu apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada kami rahmat, kasih sayang-Mu ya Allah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan siapkan untuk kami petunjuk yang benar. Ya, dari urusan kami ini. Urusannya apa ya? Tadi urusan makan, urusan hidup ke depan, urusan pekerjaan, urusan rezeki, urusan nanti anak keturunan, urusan nanti nikahnya di mana gitu, sama siapa dan lain sebagainya. Maka dia minta min amrina rasyada. Ya. Berikan kepada kami, ya, siapkan untuk kami dari segala urusan-urusan kami ini rasyada. Jalan yang lurus. Maka selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta petunjuk. Mau usaha, ya Allah, tahun 2021 kemarin usaha saya hancur. Ya Allah, tolong beri petunjuk saya. Usaha apa yang harus saya lakukan? Udah begitu aja dulu. Nanti Allah akan menunjukkan. Dan Allah kalau sudah menunjukkan, kata Allah, Allah bilang,
kami tambahkan petunjuk itu, gitu ya. Kalau dalam surat Al-Kahfi itu ayatnya id awal fidyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kemudian sekitar 2-3 ayat setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Zidnahum huda, ya. Jadi kami tambahkan hidayah-hidayah buat mereka. Contoh teman-teman begini, meminta petunjuk kepada Allah, ya Allah, saya minta petunjuk untuk pengen menjadi hafiz. Gitu saja doa. Ya Allah pengen menjadi hafiz. Tahun 2002 ini saya pengen ngafalin Quran 1 juz saja ya Allah. Ya, 1 juz saja. Kalau bisa 2 juz sampai 3 juz. Nanti akan ditunjukkan tuh kemana kita akan belajar. Tiba-tiba kemudian di musola atau di masjid kita ngeliat orang-orang ngariung. Ngariung itu apa sih? Kumpul. Ya, kumpul lagi baca Quran, lagi ngapain ini? Ini lagi belajar tahfidz. Masya Allah. Ini saya pengen nih. Datang terus aja diberikan petunjuk. Ternyata tahsin kita belum benar, belajar tahsin terus. Itu ditunjukin sama Allah, dituntun sama Allah ketika kita terus berdoa, dituntun sama Allah sehingga kita kemudian menjadi hafiz. Ya. Begitu juga dalam usaha. Ya Allah, saya pengen jualan bakso nih. Gimana caranya? Itu nanti dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mau meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut sebagai apa? Yang 3 tadi menguatkan keimanan, kemudian menjaga ketakwaan dan meminta hidayah, itu disebut sebagai bagian dari apa? Wattaqullah. Ketika kita kemudian melihat diri kita sebelumnya untuk masa depan, pada saat itu kita harus wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah khabirum bima ta'malun. Karena Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan dan akan kalian kerjakan. Nah, yang terakhir kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Yang terakhir, jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. So, orang-orang yang selalu mengerjakan maksiat, dia pasti lupa cita-citanya apa. Ya. Coba lihat, mahasiswa-mahasiswa ini, ya, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang sukses itu, ya, dia benar-benar fokus terhadap apa yang dia tuju. Contoh, saya pengen menjadi arsitek gitu. Lo fokus tuh pengen menjadi arsitek, belajar benar-benar sungguh-sungguh sehingga dia tidak lupa dengan cita-citanya. Tapi kalau dia lupa sama Allah pada saat itu, pengen jadi arsitek, kuliah di arsitektur, sholatnya lupa, pacarannya iya, itu kuliahnya nggak selesai-selesai. Maka itulah yang disebut sebagai fa'ansahum anfusahum. Dia lupa terhadap dirinya sendiri. Dia lulus, ya sudah lulus saja. Ada orang yang belajar hukum, ya, wah benar-benar belajar hukum. Kalau dia benar-benar belajar hukum, dia pasti memahami cita-citanya. Tadi dengan ditambahkan apa? Dia kuatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak punya duit, ya Allah, saya pengen menjadi ahli hukum. Kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti sukses. Ya. Tapi kalau dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kuliah, datang, ya asal datang, gitu kan. Kemudian pacaran, setiap kuliah pacaran, habis pulang dari kuliah mampir ke mana? Rumah makan, restoran, makan berdua, terus saja begitu kuliahnya. Selesai jadi sarjana, habis jadi sarjana bingung. Kemarin yang didapetin apa ya gitu. Itu yang disebut sebagai fa'ansahum anfusahum. Ulaikahumul fasiqun. Mereka itulah orang yang fasik. Nah, maka kemudian Allah nyampaikan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Enggak sama orang-orang yang kemudian penghuni neraka dan penghuni surga. Ini sedikit lagi, insyaallah 3 menit. Para penghuni neraka dan penghuni surga. Ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini itu dalam 2 hal. Ya, yang pertama adalah neraka dan surga itu jangan berpikir dulu tentang neraka dan surga atau nerakanya di akhirat. Nggak akan kuat kawan-kawan semuanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, nggak akan kuat. Tidak akan kuat.
Karena apa? Apinya sedikit saja udah bisa membakar kita keseluruhan tubuh gitu. Ya, jadi jangankan neraka akhirat, neraka dunia aja sudah membuat kita lemah, sudah membuat kita menangis gitu. Apa sih neraka dunia itu? Neraka dunia adalah pertama kehidupan yang kemudian selalu terjerat dengan segala hal-hal yang tidak baik. Kemudian keluarga yang hancur. Kemudian masa depan yang seakan-akan sudah tidak punya lagi masa depan. Kemudian hutang yang menumpuk dan tidak selesai-selesai. Waduh, ini seakan-akan seperti neraka kan gitu. Aduh, hidup aja udah kayak di neraka dah. Udah susah dah. Maka nggak sama. Maka kata Allah, ashabul jannati humul faizin. Kalau kamu pengen surga, ikutin yang tadi tuh. Pengen hidupnya bahagia seperti di surga gitu kan. Hidupnya bahagia, ikutin yang tadi. Lihat diri kita sebelumnya, ya, untuk menata masa depan. Lalu kemudian sambil berjalan melihat masa depan, visi kita apa, misi kita apa yang kita lakukan, lalu kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai lupa kepada Allah. Jangan sampai lupa bersyukur kepada Allah, jangan sampai lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ashabul jannati humul faizun. Orang yang bahagia, ya, yang seakan-akan berada di surga itulah mereka yang kemudian menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang menang. Mereka lah para pemenang. Be the winner gitu kalau saya bilang, be the winner. Jadilah pemenang. Maka kawan-kawan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dari penafsiran surat Al-Hasyr ayat 18, 19, 20 agar kita kemudian bisa memahami bakat diri kita juga, bisa memahami potensi kita, apa yang bisa kita lakukan selama ini, itulah yang kemudian kita kerjakan. Lalu kemudian kita mulailah memiliki jiwa yang muda, selalu positif, selalu percaya diri, selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan begitu juga jangan lupa menabung, ya, jangan lupa menabung, kemudian merencanakan merencanakan keuangan dengan baik dan hiduplah sederhana. Dan kemudian kata-kata God itu yang tadi itu adalah 3 hal yang harus kita lakukan: menguatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, dan kemudian selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang keempat tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Irfan atas apa yang sudah disampaikan terkait dengan ngaji kita pada malam hari ini ya, ngaji santai, apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong di tahun yang terus berjalan atau di waktu yang terus berjalan. Tentunya kita harus menjadi lebih baik seperti itu ya, bukan hanya hal-hal yang pernah kita lakukan saja di tahun-tahun sebelumnya dan kita malah menjadi lebih tidak baik seperti itu ya. Tentu kita berharap di masa-masa yang akan mendatang justru kita akan terus menjadi lebih baik seperti itu. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Irfan berkaitan dengan surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 20 gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kita untuk terus menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT yang mudah-mudahan akan terus meningkat seperti itu. Mudah-mudahan iman dan takwa kita tidak akan pernah turun seperti itu ya, walaupun Allah sudah berfirman bahwa iman kita sebagai manusia biasa pasti akan naik turun seperti itu. Tapi paling tidak kita bisa mencegah ketika kita sedang dalam keadaan imannya turun, paling tidak kita untuk segera bangkit dari keimanan yang menjadi lebih baik seperti itu ya. Baik, jamaah sekalian, sebelum kepada nanti untuk sesi pertanyaan, ini kami informasikan bahwa untuk penyaluran program di PWPA Darul Quran Yogyakarta, ini sebelum ke penyaluran, ini ada informasi sedekah terbaik dari program sedekah terbaik dari kami bagi jamaah sekalian yang ingin bersedekah melalui program-program pilihan. Silahkan bisa memilih menu pilihan sedekah terbaiknya begitu ya.
ada sedekah makan santri, kemudian program sedekah yatim hebat. Ini adalah program reguler kita untuk memberikan apa yang namanya untuk memberikan manfaat kepada anak-anak yatim, terutama kemarin pada saat COVID-19 melanda Indonesia yang begitu hebatnya, banyak anak-anak yang qadarullah ditinggalkan oleh orang tuanya, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengayomi mereka dan untuk menjadikan mereka untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik seperti itu ya. Kemudian program berbagi sejuta mushaf ini ditujukan kepada daerah-daerah pelosok yang memang membutuhkan mushaf, yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir dari setiap huruf yang dibaca dan dihafalkan oleh para santri dan orang-orang yang menghafalkannya. Kemudian untuk program-program yang lainnya, silahkan ayah dan bunda sekalian, kakak-kakak sekalian nanti bisa menghubungi tim kami ya, ada nomor teleponnya, silahkan nanti bisa dicatat untuk ayah dan bunda sekalian. Dan mungkin ada untuk yang video penyaluran program dari PWPA Darul Quran Yogyakarta, silahkan bisa diputarkan dulu. Ya. Tentu kami dari PWPA Darul Quran Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur, kepada seluruh orang yang membersamai kami untuk perjuangan dakwah kami. Artinya dengan semua ini mudah-mudahan akan menjadi amal soleh, menjadi amal kebaikan untuk kita semua yang akan terus menjadi amal jariah kelak yang akan menuntun kita ke surga. Baik, selanjutnya ada saya jawab. Silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand gitu ya, atau menuliskan pertanyaan di kolom chat gitu, atau bisa nanti menghubungi panitia gitu ya. Silakan bisa tuliskan langsung di chat, kolom chat, atau raise hand dulu seperti itu ya. Ya, baik. Ya, silakan Mas Revi Karisma. Ya. Ya, ini pertanyaannya dari Mas Revi, kenapa banyak teman-teman saya yang menjauhi saya dan sekarang semakin bisnis saya semakin bangkrut seperti itu ya. Ya mungkin ini ujian ya, Mas Revi, nanti bisa dijawab oleh Ustadz Irfan terkait dengan apa yang dialami oleh Mas Revi. Silakan Ustadz. Baik, yang dari Mas Revi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya apakah hari ini di penghujung akhir zaman saya merasa lambat, usaha saya merasa lambat, apakah salah saya? Dan ketemu banyak teman saya menjauhi saya, dan sekarang semakin bisnis bangkrut, apakah karma dari dulu saya ejek teman saya? Oh, baik. Mas Revi Karisma, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang tadi sudah disampaikan itu, kita harus introspeksi diri selama ini dengan apa-apa yang sudah kita lakukan, gitu ya. Kalau misalkan kemudian kita melihat bahwa hari ini kita bangkrut, hari ini kita merasa bahwa hancur dan sebagainya, ada dua hal yang perlu kita lihat. Ya, introspeksinya ada dua hal. Yang pertama, selain tadi lahiriah dan batiniah kita melihat, ya, secara lahir dan batin kita melihat, kita juga harus melihat, gitu ya, apakah kemudian ini ujiankah atau azabkah gitu ya, bukan azab. Apakah ini ujian ataukah azab? Jadi segala sesuatu yang kemudian membuat hidup kita berat, sulit, itu hanya antara dua. Apakah itu ujian ataukah azab? Biasanya tandanya adalah kalau dia ujian, dia merasa tenang, tidak merasa berat, walaupun orang lain melihatnya sangat berat. Ya, contoh,
Ada orang yang hutangnya nggak selesai-selesai gitu, kemudian usahanya bangkrut lagi bangkrut lagi bangkrut lagi, tapi dia merasa ya biasa saja. Maka bisa jadi ini adalah ujian kehidupan dia, ya. Rumah tangga, tiba-tiba terlihat kok rumah tangganya hancur mulu rumah tangganya gitu kan, dan sebagainya. Tapi dia merasa bahwa, ya mungkin ini adalah ujian yang, apa namanya, yang harus saya lewati gitu. Jadi, eee, istri yang galak gitu, kemudian anak-anak yang kemudian rewel dan sebagainya, kan ada yang seperti itu, tapi dia merasa biasa saja gitu. Ada yang kemudian anaknya mungkin sakit dan sebagainya, tapi dia merasa rada tenang, dia makin itu adalah ujian. Nah, tandanya ujian lagi adalah selain jiwanya tetap tenang, dia selalu, apa namanya, ibadah terus meningkat, ya. Merasa pengen aja baca Quran, pengen aja zikir, pengen aja ini. Nah, itu insya Allah itu adalah tanda-tandanya ujian. Tapi kalau azab, ya, tandanya azab itu adalah apa? Dia merasa resah, gelisah, capek gitu. Saya mau udah nggak kuat lagi untuk hidup. Saya mau, nah itu apa namanya harus lihat kita introspeksi nih, ya. Dari sinilah kemudian kalau misalkan sudah melihat ini rasanya berat banget, sulit banget, pengennya tiap hari nangis, udah nggak kuat lagi hidup, udah pengen mengakhiri hidup saya saja, udah pengen terjun gitu kan, udah pengen bunuh diri dan sebagainya, saya udah nggak kuat lagi usaha, udahlah capek. Nah, terus ditambah lagi kemudian ibadahnya males, udah sama aja saya mah ibadah kagak ibadah sama aja, sholat kagak sholat sama aja begini-begini aja, zikir apalagi udahlah. Nah, kalau udah seperti ini, maka tadi introspeksinya, lahiriah dan batiniah harus benar-benar dilakukan. Lahiriahnya apa? Ya, mungkin apakah dulu kita pernah berbuat salah, ya. Dari usaha kita, lihat dari usaha kita, dari sisi manajemen, apakah manajemen kita ada yang salah? Ya, apakah manajemen kita ada yang salah? Kemudian bagaimana dengan karyawan kita? Interaksi kita dengan karyawan kita. Apakah kemudian kita perlakukan karyawan kita dengan baik ataukah tidak baik? Bisa jadi kemudian ketika kita memperlakukan karyawan kita tidak baik, mereka kemudian berdoa, ya Allah semoga si bos ini nanti usahanya hancur. Ah, ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian secara batiniah kita melihat apakah kemudian secara batiniah ini selama kita punya usaha dulu, apakah kita melupakan Allah atau tidak? Karena bekerja, usaha, dagang, dan lain sebagainya, itu adalah ibadah. Dan itu adalah salah satu dari cara kita menjemput rezeki. Jadi bukan bukan kira kita bekerja kita dapat rezeki, bukan. Tapi itu adalah salah satu cara kita menjemput rezeki yang telah Allah siapkan untuk kita. Tapi rezekinya tetap nanti ketika apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, dan apa yang kita manfaatkan. Itulah hakikatnya rezeki itu. Kita dapat banyak nih misalkan 10 juta, ternyata yang bisa kita makan tuh paling cuma 500.000 selama 1 bulan misalkan, atau 1 juta. Lalu kemudian yang kita manfaatkan untuk orang-orang sekitar kita 100.000, 200.000, 300.000, misalkan gitu dalam 1 bulan itu. Rutin misalkan dia sedekah 100.000 setiap bulan atau makan 500, makan 1 juta setiap bulan. Tapi kemudian sisanya kemana? Sisanya nggak jelas. Nah, bisa jadi rezeki kita memang hanya 3 juta, bukan yang 10 juta itu. Maka kita harus kemudian memperbaiki diri, melihat diri kita secara batiniah. Apa sih yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa kita? Lihat dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Apakah kita pernah meninggalkan salat? 1. Kemudian apakah kita meninggalkan zakat? 2. Apakah kita kemudian sering berbohong, menipu? 3. Yang keempat, apakah kita pernah minum minuman keras? Kemudian yang kelima, apakah pernah berzina? Gitu kan? Kemudian selanjutnya, apakah kita kemudian pernah salah kepada orang tua? Kemudian apakah kita pernah memutus tali silaturahim kepada saudara-saudara kita, atau kita menjadi penyebab putusnya silaturahim antara kita dengan saudara kita, atau antar saudara kita, antar kawan-kawan kita. Kemudian selanjutnya apakah kita pernah menfitnah? Maka Kang Revi Karisma, Kang Mas ya, Mas Revi Karisma, kita harus melihat ini, memperbaiki ini. Kalau misalkan itu ada yang tadi kita tidak sholat, zakat, dan lain sebagainya, pernah berbuat zina dan lain sebagainya,
maka itu harus benar-benar kita taubati, kita bertaubat. Wah, nggak dulu waktu usaha banyak sholat yang ditinggalkan, maka harus diganti itu. Zakat dulu nggak pernah zakat, ya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah kemudian berzina, ya berzina itu ya melihat melihat dengan nafsu pun itu sudah menjadi zina mata. Berpegangan udah jelas berzina, ya zina. Berpegangan yang bukan muhrim udah jelas berzina. Nah, maka ini harus benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya bagaimana? Kalau secara lahiriah tadi manajemen kita benerin, ya mungkin silaturahim kita kepada karyawan kita harus kita benerin. Keuangan kita harus benerin. Kemudian mungkin kalau misalkan usaha, dagang dan sebagainya, tempatnya, apakah tempatnya udah benar atau tidak. Ya jangan sampai kemudian kita jualan cireng, tapi di mana? Di pinggir sungai gitu, di pinggir sungai yang sepi. Ya agak repot juga. Ya, siapa yang mau beli gitu kan? Nah ini kan harus kita perhatikan juga. Kemudian tempatnya, ya apakah tempat itu kemudian hasil dari apa namanya sewa saja ataukah dengan ada kita pernah menipu dan sebagainya. Kemudian modalnya, nah, modalnya dari mana? Kalau misalkan modalnya dari hal-hal yang tidak benar, nah itu perlu diperbaiki juga. Itu secara lahir. Kemudian secara batin tadi, ya dosa-dosa besar pernah dilakukan dan sebagainya. Kalau pernah benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian memperbaiki ibadah lagi. Dengan bagaimana cara memperbaiki ibadahnya? Yang satu adalah menjaga yang wajib, kemudian yang kedua meningkatkan yang sunnah, yang ketiga meninggalkan maksiat. Ya, menjaga yang wajib, kemudian meningkatkan yang sunnah, kemudian meninggalkan maksiat. Bagaimana meningkatkan yang sunnah? Seperti tadi, kalau doanya selama ini 2 rakaat, jadiinlah 4, 6, 8, 10 rakaat misalkan. Tahajudnya, yang tahajudnya cuma 2 rakaat, jadikanlah 4, 6, terus sebagainya. Bahkan 50 rakaat, enggak apa-apa kalau sholat tahajud mau beberapa puluh rakaat juga. Baca Qur'annya, itu adalah meningkatkan yang sunnah. Kalau selama ini kemudian baca Al-Quran sehari cuma 1 ayat, baca Qurannya misalkan sehari, bahkan tidak memegang Al-Quran sama sekali dalam 1 hari, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mulailah buka Al-Quran dan bacalah Al-Quran. Nah, itu meningkatkan yang sunnah. Kemudian yang ketiga, meninggalkan kemaksiatan. Itulah cara memperbaiki diri secara batiniah. Mungkin itu. Nah, kalau misalkan itu sudah diperbaiki dan sebagainya, dikuatkan itu semuanya, dipertahankan ibadahnya minimal selama 40 hari. Ditambah lagi kemudian bersedekah. Ada di surat Sajadah itu, ayat 16 itu. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang beriman itu, dia selalu meninggalkan atau menjauhkan perutnya dari tempat tidurnya. Maksudnya dia selalu tahajud. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, dan selalu dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh, khaufan, penuh ketakutan, wa tama'an, dan mintanya banyak. Ya, mintanya benar-benar tomak gitu. Tapi takut. Gimana sih kita kalau mau ngomong sama orang tua yang kita takutin, tapi kita pengen gitu. Pak, saya mau ngomong. Mau ngomong apa? Mau ngomong. Penting banget kayaknya. Nah, seperti itu. Itulah khaufan. Watoma. Saya butuh bimbingan, Pak. Bimbingan apa? Bimbingan ini semoga untuk usaha saya begini. Oh ya, itu pasti senang Bapak itu memberikan masukan-masukan kepada kita. Itu disebut sebagai khaufan wa tama'an. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tadi tahajud, kemudian berdoa secara takut, penuh ketakutan, tapi tamak, mintanya yang banyak. Kemudian selanjutnya adalah apa? Mimma razaqnahum yunfikun. Dia bersedekah. Dia bersedekah. Tahajud, berdoa sungguh-sungguh, kemudian bersedekah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an mimma razaqnahum yunfikun. Kata fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Nah, ini mantap, Masya Allah. Maka
Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak seorang pun yang akan tahu apa yang Allah sembunyikan untuk dia dari sesuatu yang membuat dirinya bahagia. Masya Allah ya. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala tuh buat orang-orang yang tahajud, kemudian berdoa sungguh-sungguh, lalu kemudian dia bersedekah, maka kemudian Allah simpan buat dia sesuatu yang nanti insya Allah akan diberikan buat dia dan membuat dia bahagia. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'a bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun akan tahu. Jadi benar-benar sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia adalah sesuatu selain membuat dia bahagia dan juga itu sesuatu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ya Allah, ternyata mintanya apa tadi itu? Mintanya buka pengen dagang bakso di depan SD gitu kan. Tapi Masya Allah, karena dia sering tahajud, kemudian berdoa sungguh-sungguh untuk usaha baksonya itu, lalu kemudian dia bersedekah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata buat dia toko bakso. Bukan cuma satu di depan SD, tapi juga di beberapa tempat yang lainnya. Diterusin sama dia tuh. Nah, kalau misalkan selama ini, wah saya sudah tahajud, sudah berdoa sungguh-sungguh, sudah bersedekah, gitu ya. Kok nggak ada jawabannya? Insya Allah ini adalah ujian. Terus aja kerjakan. Ini sedikit saya cerita ya, sedikit, mungkin 3 menit. Ada kawan saya yang kemudian buka rumah tahfidz di Bandung. Buka rumah tahfidz, kemudian di rumahnya, ya, di tempat ruang tamunya. Pertama aja cuma 3 orang, terus jadi 5 orang, jadi 10 orang, lama-lama jadi 100-an orang, ada 150 orang, nggak muat kan tempatnya, nggak muat tempatnya. Lalu kemudian kita bercerita nih, kita ngobrol. Dia bilang begini, udah nggak muat nih Ustaz tempatnya, gimana ya? Saya pengen ngebangun tapi nggak punya duit. Gitu. Waduh. Terus saya bilang, ya udah, ayo kita benar-benar sungguh-sungguh tahajud, kemudian doa sungguh-sungguh untuk rumah tahfidz ini agar anak-anak ini bisa mengaji dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan baik, tempatnya cukup dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya kita bersedekah. Tiap hari dah kita bersedekah. Tiap subuh misalkan kita berbagi bersedekah. Lalu kemudian benar-benar tuh dilakukan. 1 minggu habis itu yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Bukan ada orang yang mewakafkan tanah, bukan. Bukan kemudian ada orang yang membangunkan asrama, bukan. Tapi apa? Yang terjadi setelah beberapa hari dan beberapa minggu dikuatin itunya, ya karena memang beliau udah punya amalan dari sebelumnya itu, cuma memang yang ini lebih fokus pada rumah tahfidz. 1 minggu setelah itu, yang terjadi rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran. Kawan-kawan semuanya dari mata Allah Subhanahu wa taala. Buat orang-orang yang tidak mengenal ujian dan azab akan bilang kepada Allah, ya Allah, tega benar ya Allah. Saya udah tahajud, udah doa, udah sedekah, kok yang terjadi rumah saya kebakaran. Gimana ini ceritanya nih? Tapi ternyata ketika kita ngobrol lagi tuh, nangis pagi-pagi tuh, rumah saya kebakaran. Kapan? Tadi malam jam 2. Ya Allah. Terus motor habis, semuanya habis, pakaian habis. Yang ada cuma yang saya pakai ini, yang lain semuanya habis. Masya Allah. Itu rumah sempit kan maksud saya gangnya sempit gitu. Jadi rumah itu berjajar. Iya. Rumah siapa aja yang kebakaran di situ? Saya tanya. Cuma rumah saya doang, Ustaz. Lah, tetangga nggak kena. Tetangga nggak kena. Yang lain-lain nggak kena. Nggak kena. Ya Allah. Tenang, Ustaz. Kencengin lagi doanya. Kencengin lagi tahajudnya. Kencengin lagi sedekahnya. Itu artinya Allah sudah memilih rumah antum untuk dibangun. Coba lihat. Ketika kemudian tersebar rumah tahfidz Ustadz Zaldi kebakaran. Saya sampai nge-share tuh. Masya Allah, ini rumah tahfidz kawan saya kebakaran. Banyak yang nelpon saya. Ustadz, rumah tahfidznya kebakaran. Bukan rumah tahfidz saya, rumah tahfidz teman saya. Itu Masya Allah datang bantuan dari mana-mana. Sampai dari Arab datang, dari Malaysia datang bantuan tuh. Langsung ke dia. Sekarang, kawan-kawan semuanya dari mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu rumah tahfidz sudah berdiri 4 lantai. Santrinya yang rumah tahfidznya udah 250. Terus santri KMI-nya yang menginapnya itu
sudah sekitar 40-an. Masya Allah, besar sekarang. Dan sekarang kemudian dia mendapatkan wakaf tanah 2.500 meter yang insya Allah akan dibangun secepatnya masjid dan juga asrama. Lihat, kawan-kawan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kemarin bilang sama saya, "Ya Allah, kalau dulu tidak mensyukuri kebakaran itu, mungkin rumah tahfidz ini tidak mungkin berkembang." Coba pada saat itu dia menyerah, udahlah, capek, sholat, ibadah, doa, sedekah, ujung-ujungnya kebakaran, udahlah selesai, Pak. Tapi karena dia menguatkan diri, bismillah, masa ya sih, Allah terusin aja, terusin doanya. Sekarang sudah terbangun, wah indah banget. Kemarin kita bersama-sama bareng melihat. Kemudian insya Allah dalam waktu dekat ini meletakkan batu pertama untuk pembangunan masjid besar. Nah itu kawan-kawan semuanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya Mas Revi tadi ya. Tadi dilihat lagi apakah yang terjadi pada kita ini hanya ujian ataukah azab. Kalau azab, tandanya tadi apa? Sedih, kesel, pokoknya pengennya marah-marah aja. Ya, pokoknya udah nggak percaya lagi dah sama orang. Oh, pokoknya gitu. Maka kalau memang azab ini, maka kita harus benar-benar lahir dan batin mengintrospeksi diri kita. Secara lahir mungkin sudah tahu Mas Revi, kemudian secara batin tadi kita harus benar-benar melihat apakah kita pernah berbuat maksiat atau melakukan 10 dosa besar. Atau kemudian setelah itu baru kita memperbaiki diri dengan apa? Dengan 3 hal, menjaga yang wajib, meningkatkan yang sunnah, dan kemudian meninggalkan kemaksiatan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, silakan ada lagi. Ya, kami beri kesempatan untuk satu penanya lagi. Silakan, sekiranya ada bisa langsung dituliskan saja atau langsung raise hand gitu ya. Tadi dari pertanyaannya Mas Revi, dari apa yang sudah dialami, ya mudah-mudahan tinggal dikuatkan saja untuk terus maju gitu ya. Jangan pernah menyerah untuk terus beribadah, untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan bukan hanya kebangkrutan yang nanti dialami, tapi nanti setelah bangkrut ini terjadi, bahkan bangkitnya lebih dari apa yang sudah dialami di kebangkrutan atau yang sudah pernah dilakukan sebelumnya seperti itu ya, dan menjadi lebih besar gitu. Karena memang kita tidak tahu dari apa yang akan Allah berikan kepada kita dengan ujian-ujian yang Allah berikan gitu ya. Tidak selalu apa yang diberikan kepada kita itu adalah sebuah apa yang namanya tamparan buat kita gitu. Barangkali ini adalah sebagai ujian untuk menguji keimanan kita seperti itu. Baik, kalau tidak ada sebelum kita tutup, kami mengingatkan kepada seluruh jamaah yang ingin bersamai kami untuk program-program di PWP Adolor Jakarta, silakan bisa hubungi customer service kami atau panitia, atau yang ingin bersedekah bisa kami kirimkan untuk rekening sedekahnya di kolom chat. Silakan bisa dicatat atau bisa di screenshot seperti itu ya, dan nanti bisa menghubungi panitia. Baik, demikian tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Irfan. Nanti akan kita tutup dengan doa yang akan dibantu oleh beliau. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Irfan dan seluruh jamaah sekalian yang telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu serta menjadi amal soleh di hadapan Allah SWT, dan Allah ridho untuk kita ini menjadi bagian dari amal soleh kita. Ya. Baik, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Irfan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hati kita, berikan kita ilmu yang luas bermanfaat, luaskan rezeki kita, berikan keberkahan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kemudahan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan anak yang soleh dan solehah, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan segala kesulitan kita, Allah mudahkan segala kesulitan kita juga, dan Allah memberikan kebaikan buat kita dunia dan akhirat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya ma'bud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an sahabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik
اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا انزل منزل مبارك وأنت خير المنزلين يا الله ربنا افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أنزلنا منزل مبارك وأنت خير المنزلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة يوم الفرقان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. Baik, terima kasih Ustaz Irfan dan seluruh jamaah sekalian atas apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Irfan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di kajian berikutnya. Mudah-mudahan ayah kita sekalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Mari kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ustaz Irfan. Ya, sami-sami. Baik, kami dari pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam selama penyampaian banyak kalimat yang memang tidak berkenan di hati jamaah sekalian. Baik, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Baik, terima kasih Ustaz. Saya live dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.